Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia yang hidup dalam dunia modern, tentunya kita membutuhkan biaya hidup yang sangat besar. Hal ini juga tidak lepas dari kebutuhan pokok yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tidak jarang kita menjadi lemah terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Akibatnya, kita menjadi lupa diri dan bahkan melupakan Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara tentang harta, pada umumnya setiap orang pasti memiliki harapan untuk bisa hidup berkecukupan. Belum di tengah dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 dengan varian baru yang sangat ganas. Dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini, seringkali membuat kita menjadi bimbang. Kita ingin mencari nafkah untuk keluarga, akan tetapi di saat bersamaan ada peraturan pemerintah yang harus kita patuhi dan kita jalankan
untuk menekan laju pertumbuhan virus COVID-19 ini. Akhirnya kita juga menjadi tidak fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini berbicara tentang seorang pemuda yang menginginkan kesempurnaan dalam hidup. Dalam hal ini Yesus menyuruhnya untuk menjual segala harta milik pemuda itu supaya ia dapat hidup sempurna dan membagikannya kepada orang miskin. Jika kita membaca dan merenungkan maksud dari perkataan Yesus ini, tentu kita akan merasa bingung dan bimbang. Bagaimana mungkin untuk bisa hidup sempurna, kita harus menjual segala harta milik kita? Tentunya hal ini tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Saudaraku yang terkasih, akan tetapi untuk memahami maksud perkataan Yesus ini, kita harus mampu merenungkannya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kita harus memahami maksud dari menjual harta adalah supaya kita tidak terfokus atau tidak terbuai oleh kemegahan dunia yang ada saat ini. Jika kita hanya terfokus pada kemegahan dunia saat ini, tentunya kita bisa melalaikan tugas-tugas kita yang lain. Bahkan kita bisa saja melupakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita supaya kita mampu untuk bisa melihat apa yang lebih utama dalam hidup kita. Kita bisa saja untuk tetap mencari harta duniawi, akan tetapi kita juga harus tetap mengutamakan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak supaya juga mampu memperhatikan saudara-saudari kita yang berkekurangan, berbagi kepada mereka. Karena saudara-saudari kita yang berkekurangan itu adalah gambaran Allah yang kelihatan juga. Allah hadir dalam hidup mereka. Dan jika kita bisa memperhatikan dan menolong saudara-saudari kita yang berkekurangan, mudah-mudahan Allah, sang sumber kesempurnaan, juga akan memberikan kita kesempurnaan hidup. Allah Bapa yang Maha Sempurna, kami bersyukur atas rahmat yang selalu Engkau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, Putramu Yesus telah memberikan teladan kesempurnaan hidup kepada kami, supaya kami tidak larut dengan kemegahan dunia ini. Kami mohon semoga kami dapat mengamalkan serta mampu melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus Putramu kepada kami. Berbagi kepada mereka yang berkekurangan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati,
perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.